Enggol. 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 Woi, mismo. Allah. Setrum. Oke Mas Bro, jadi hari ini kita kedatangan motor Vario. Yang Varionya ini seperti ini teman-teman. Amburador. Vario model lama tahun 2000 berapa Kak? 2008. Nah jadi untuk di pengapian seperti ini teman-teman, udah acak-acakan. Dan ini mesti kita rehab kembali nanti untuk di pengapian. Dan keluhannya seperti suka mati-mati ya Bang. Jadi yang punya motor Bang Tole yang ada di sini suka mati-mati, begitu jalan dikit mati. Betul. Nah jadi kita akan coba cek di motornya Bang Tole ini nanti seperti apa penyakitnya. Dan nanti kita coba akan lihat yang jelas di pengapiannya terdahulu teman-teman. Oke, simak terus video ini sampai kelar dan semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan nanti setelah hidup baru nanti kita buat tutorial apa saja penyakitnya di motor ini. Check it out. Untuk Vario ini kita akan cek satu persatu dulu. Terutama kita cek di bagian karburator. Yang kedua kita cek pengapian. Tadi pas kita cek di kabel kuil itu apinya besar sekali, sangat besar sekali dan sangat normal sekali kalau saya lihat tadi. Nah ini terusan kita cek di bagian karburator. Karburator ini sangat parah sekali, udah banyak diakal-akalin. Lubang ininya tadi udah disumbat-sumbat seperti ini. Ini kan lubang pernapasan bagian vakum. Jadi kalau udah disumbat seperti ini, vakumnya nggak bekerja dengan baik. Nah, jadi di sini seharusnya ada selang masuk ke bagian filter udara. Nah, filter udara itu mengimpor udara ke bagian ruangan vakum karbu, sehingga memudahkan pergerakan vakum karbu untuk naik gitu. Nanti kita akan coba apakah benar-benar di sini penyakitnya dan apakah di pengapian. Dan ini keluhannya juga yang pertama, motor ini hidupnya nggak bisa lama-lama, begitu panas mesinnya ini tiba-tiba mati gitu. Terus setelah kita telusuri, air radiator juga kering. Besar kemungkinan dari air radiator kering, tapi besar kemungkinan juga di bagian pengapian gitu. Nah di bawah ini ada sisa sedikit. Itu menurut keterangan yang punya. Namun yang punya tadi Mas Tolenya bawa ke sini dengan kondisi mati, nggak bisa hidup sama sekali. Gitu. Oke, sekarang kita coba cek satu persatu dulu untuk memastikan penyakit seperti apa. Coba engkau. Oh, tahan dulu. Oke, engkol. Hilang api. Ada, engkol. Ada. Engkol. Woi, mismo. Allah. Betul. Nah, jadi kabel untuk kuil ini dari kuil ke busi, ini udah sambung-sambungan semua nih. Namun tetap ada api, yang penting apinya bagus. Nanti kita akan coba perbaiki sambungannya. Yang jelas apinya ada. Coba yang lagi. Terus. Ini kita buka. Mesin seperti itu sih. Iya. Ini pengapian udah pada ganti semua nih. CDI udah yang gaso, yang KW. Terus ini kabel, ini kabel ini lampu belakang. Oh dia memang udah bawa bodi tadi? Iya. Emang udah copot ya? Iya. Oke.
Nah, ini untuk kabel-kabelnya udah semrawutan seperti ini. Untuk standar berarti udah disambung langsung, tidak berfungsi lagi untuk switch standar samping. Oke, untuk motor Vario ini sudah hidup, namun mesinnya seperti mesin kapal terbang. Itu. Nah, jadi menurut saya ini masih banyak sekali untuk di PR ya. Tadi air radiatornya udah kita tambahin. Untuk bloknya juga itu masih baru, namun sudah dilem-lem seperti yang di atas itu kelihatan. Dari lem-lem, dan pada intinya motor ini sudah hidup dulu yang penting, namun kita akan coba untuk menormalkannya dulu, dan kita coba cek dulu yang bikin ngebel. Oke teman-teman, jadi untuk motor Vario ini bunyi kincat seperti tadi, tidak bisa normal sama sekali dan nggak bisa langsam sama sekali. Nah, setelah kita cek di bagian klep ini, bautnya, baut piano klep walaupun udah dilepas itu masih numbur sama payung klep bagian bawah. Loh, kok bisa gitu? Kemungkinan besar settingan payung klepnya udah nekuk ke dalam, jadi sehingga mengakibatkan payung klepnya keluar sehingga menekan di piano klep dan terlalu menekan, nggak ada celah sedikit pun gitu. Nah, kemungkinan besar juga payung klepnya udah diganti orang sebelumnya. Ini motornya udah pernah bongkaran juga. Ini lem-lemannya masih baru semua pas saya lihat di bagian intake, bagian blok itu udah lem-leman semua. Kemungkinan besar sudah diganti payung klep namun yang lebih panjang, jadi sehingga mengakibatkan adanya tumburan di bagian piano klep. Nah, itu untuk di pengapian normal, dan untuk di karburator itu kalau dilihat masih baru dan masih bagus untuk di karburator. Nah, terus masalah penyakit yang suka mati-mati itu air radiatornya tadi kering, Mas Bro. Kering sehingga mesin ini panas dan overhead. Jadi begitu mesin jalan 2 kilo, 3 kilo, mesin ini mati gara-gara radiatornya udah overhead dan radiatornya udah kering airnya. Jadi pendinginnya udah nggak berjalan dengan normal. Nah, jadi di video kali ini intinya masalah motor ini suka mati-mati jalan jarak 3 kilo 2 kilo, yaitu gara-gara air radiator kering.
Terus setelah kita hidupin, ternyata motor ini kincat, nggak bisa normal, nggak bisa langsam. Namun pas kita buka businya tadi, ini kelihatan basah, seperti ada air di sini. Seperti ada air radiator yang masuk ke ruang bakar. Nah, kemungkinan besar pak deksel atau gasket dekselnya udah bocor, sehingga air radiatornya masuk ke ruang bakar. Terjadilah basah di area bakar sehingga mengalami ketidaknormalnya untuk di pengapaian atau pembakarannya itu. Nah, ini antara dua penyebab masalah kincat, masalah berbeb seperti bocor klep tadi. Kemungkinan besar dari radiator bocor, namun kemungkinan besar juga gara-gara, ntar saya zoom dulu, gara-gara piano atau payung klepnya terlalu nongol gitu. Coba pasang mur itu, kita coba pasang mur. Jadi mur ini, bautnya ini cuman sedikit masuknya, nggak seperti di atas. Kalau yang bagian atas ini masuknya full, jadi cuman ada sela sedikit, di sini. Itu normal kalau menurut saya, bagian atas normal. Ini teman-teman ya, segini udah full kalau menurut saya, udah normal segini. Nah, namun yang bawah tuh nongolnya banyak sekali teman-teman. Oke, nah jadi inti permasalahannya kita akan berkonsultasi dulu sama yang punya motor. Ini mesti dibongkar atau tidak, mau dilanjutin atau tidak. Masalah mau atau tidak itu tergantung customernya. Karena kenapa? Kita yang penting izin dulu sebelum kita membongkar motor ini. Nah, yang kedua di sini, mereng dikit motornya. Oke, di dalam ini ada item yang udah kurang. Oke, agak gelap, sorry agak gelap. Di sini ini kan ada otomatis supaya berstabil piano klep, as klep. Di sini udah nggak ada lagi teman-teman. Aduh, sorry ini nggak bisa kelihatan bro. Nah, di sini kan biasanya ada seperti per, terus pentolan. Nah, namun di sini udah nggak ada lagi, cuman ada baut 2 biji di sini. Itu. Untuk motor si Tole ini juga sangat parah sekali. Dan udah banyak baut yang udah diakal-akalin juga di bagian dalam. Untuk motor Vario ini dua-duanya motor ini kita copotkan mesinnya supaya enak dikerjakan. Dan untuk motor Vario yang pink itu tadi udah sepakat kita sama yang punyanya, dan udah kita hubungi yang punya, katanya bongkar saja yang penting bagus. Dan ini lagi proses pembongkaran. Ini si Muklis sama Toto lagi bongkar mesinnya ini. Karena biar enak ngerjakannya, nanti juga biar enak memasang topnya, jadi kita turunkan mesinnya gitu. Ini dulu. Apa? Jadi, nah yang biru juga mesinnya sama-sama parah nih mas bro. Jadi bautnya udah akal-akalan semua, dan ya sangat parah lah mas bro. Jadi sangat disayangkan. Jadi yang penting intinya untuk motor Vario Pink ini udah kita konfirmasi sama yang punya, dan sudah sepakat untuk dibongkar, dan nanti kita akan perbaiki di mesinnya. Oke, semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai kelar, dan nanti kita akan percepat untuk video kali ini. Check it out. Pesannya ini blok udah dilem-lem seperti ini. Mantap. Ini deksel juga udah nggak ada lagi pennya teman-teman. Jadi di sini ada sedikit, waduh, tertutup, boleh dibilang rusak ya mas bro. Waduh, pori-porinya bro. Ini mungkin kena benturan atau apa lah gitu ya, sampai-sampai nggak terbuka lagi pori-porinya. Ini bahaya juga ya teman-teman. Nah, ini kipasnya masih ada nih teman-teman, cuman
Kipasnya masih ada, masih bisa kita atasin. Nanti kita lanjutin besok nanti Mas Pur, karena malam ini sudah malam sekali. Oke. Oke teman-teman, untuk vario warna pinknya udah hidup. Ini kita coba hidupkan lagi. Coba engkol toh. Oke, udah langsam dan sudah tidak seperti kemarin. Kalau kemarin pop itu oleh karena part dekselnya bocor dan karena banyak yang bocor. Nah, ini selang ini banyak yang udah akal-akalan. Ini selang airnya udah ditutup-tutupin juga. Terus yang lainnya udah kita benahi juga untuk selang-selang radiator. Oh, mati. Coba. Saya dikit gas. Ya. Full. Oke. Masih coba tadi. Oke. Sekarang kita coba tes. Hidup kan tuh? Belum lah. Hati aku itu. Ya udah. Berdua toh, sini toh. Berdua. Oke teman-teman, jadi untuk varionya sudah selesai ditangani Mas Tommy. Ya Tom, apa baik kendalanya tadi Tom? Radiator. Suhu radiator. Oke. Nah, jadi bermasalah dan berkendala di radiator sehingga motor ini ketika panas bisa mengakibatkan mesinnya mati dan overheat gitu. Jadi untuk video kali ini terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di bawah ini agar kami lebih semangat lagi membuat video-video terbaru. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Hindari narkoba, jauhi kejahatan, lakukan kegiatan yang positif. Sampai jumpa, bye bye.